tanpa dukungan dari PDIP, ya ini akan rontok di tengah jalan. Karena pasti ditolak. Iya, layu sebelum berkembang. Gembos di tengah jalan. Gembos di tengah jalan, kempes di tengah jalan. Pun tidak kan? Bisa karena cuma pentilnya ya, rusak, atau bisa karena kecubles, ketembus pakai paku dan seterusnya. Itu macam-macam. Ya paku itu misalnya bisa teror, pentil itu bisa karena masuk angin, ya kan? Bisa juga gula-gula politik. Bisa juga gula-gula politik gitu. Kalau hanya dengan iming-iming jabatan, kemudian Bu Mega itu menggadaikan dalam kutip gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang begitu mulia, kok di penghujung akhir politiknya itu akan menjadi cacat yang luar biasa. Nah, kira-kira ini dalam perjalanannya PDI Perjuangan, PKB, PKS, Nasdem, P3 akan satu hati nggak sih untuk menggulirkan hak angket? Politik kita itu sangat dinamis. Politik kita itu sangat cair. Itu yang kadang-kadang sangat sulit untuk kita tebak. Tekanan dari masyarakat sampai sekarang terbukti tidak mempan. Kita melapor ke Bawaslu, ya faktanya jauh dari yang kita harapkan. Ke DKPP, jauh juga yang dari kita inginkan. Nanti paling ke MK ada Paman Gibran di situ kan. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Abdul Kohar. Siap. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Siap juga. Dan saya Haryanto Bujel. Ini kita lihat Mas Kohar ganteng sekali pagi ini. Ya, pakai tahu nggak kenapa? Ya kenapa? Biar nggak masuk angin. Oh gitu. Karena sama kan. Pagi sudah mulai. Sekarang kan mulai banyak yang masuk angin. Betul. Masuk angin. Makanya ini kayak gini double gini biar anget lah. Apalagi agak pilek-pilek sedikit. Ini gitu, belum udah dipanasin. Hari-hari ini kita dapat rasakan kalau kita cermati perhatian publik masih pada hak angket. Apalagi Selasa pekan lalu itu dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang ya, anggota DPR dari fraksi PKB Lulu Nur kalau nggak salah. Terus kemudian dari fraksi PKS Aus Hidayat Nur dan fraksi PDIP Arya Bima sudah melakukan interupsi, mengajukan usulan hak angket. Tapi pada pidatonya Ketua DPR ini yang dibacakan oleh wakilnya Sufmi Dasko Ahmad, diantaranya menyebutkan bahwa dalam pemilu harus siap menang dan siap kalah juga. Nah, kok sepertinya hak angket ini akan menemui jalan terjal ini. Ya. Mas, bagaimana? Iya pasti, karena gini, statement bahwa siap menang siap kalah itu kan bukan statement baru. Artinya dalam setiap pemilu, dalam setiap perhelatan elektoral itu akan selalu terjadi statement-statement seperti itu dan itu normal-normal saja. Tetapi persoalannya angket ini kan dari bahasa Prancis enquête ya, itu artinya adalah investigasi atau menyelidiki. Nah, menyelidiki atas apa? Atas dugaan-dugaan kecurangan, ketidaknetralan, dugaan-dugaan lain yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang menyebabkan pemilu itu terselenggara tetapi cacat. Terselenggara tetapi di sana sini terjadi bolong-bolong, bopeng-bopeng. Nah, itu yang hendak diselidiki melalui hak angket. Jadi bukan soal menerima kekalahan atau mensyukuri kemenangan, tetapi how to-nya itu, how to win, bagaimana untuk how to get the power itu, bagaimana mendapatkan kekuatan, bagaimana mendapatkan kekuasaan, itu juga tidak kalah penting di dalam demokrasi. Kalau menang tetapi menghalalkan segala cara, ya jelas itu akan meruntuhkan demokrasi. Tetapi menang kalau dicapai dengan jalan-jalan yang fair, yang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi,
Maka di situ baru kita boleh bicara dalam konteks menang kalah. Karena itu angket itu bukan soal menang atau kalah. Angket, penggunaan hak angket itu adalah dalam rangka untuk mengetahui, membuka tabir ada apa sih sesungguhnya dalam pemilu di 2024 ini. Nah, itu yang menyebabkan mengapa isu angket ini sangat dinanti-nanti. Bahkan yang terjadi dalam pekan-pekan ini, awal-awal Maret ini kan katanya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah selesai dengan perenungannya. Dan sudah siap untuk menyampaikan berbagai macam perintah, instruksi, hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah politik selanjutnya. Tapi masih harus diverifikasi lagi. Jadi karena ini kan baru menurut orang dekatnya kan, bahwa PDIP menginstruksikan kepada kadernya, Ketua Umum PDIP ya, Megawati menginstruksikan kepada kadernya untuk memulai hak angket ini. Tetapi kan kita belum menyaksikan secara detail. Betul. Hitam di atas putihnya kayak bagaimana. Gitu. Prof Mahfud juga sudah menyampaikan kan, sudah melihat draftnya. Ada sekitar 75 halaman. Naskah akademiknya. Naskah akademiknya. Ya. Begitu. Nah, nih Mas Jaka, dari apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani, ini kok saya memaknainya bahwa PDIP ini kelihatannya kok masih ragu-ragu ini. Nah, pandangan Mas Jaka seperti apa? Kalau saya sih melihatnya begini, sebenarnya PDIP itu menunggu sampai 20 Maret ya. Ketika hasilnya nanti diumumkan, penghitungannya selesai dan diumumkan, dan setelah itu baru membuat pernyataan atau sikap resmi. Kalau kita lihat sekarang itu kan sudah ada, ya kita tidak tahu aslinya seperti apa ya, tetapi kalau dari elit-elit PDIP itu kan sebenarnya arah untuk menggulirkan hak angket itu kan tetap ada. Hasto misalnya itu bilang katanya sudah ada komunikasi dan pembahasan mendalam di internal. Kemudian juga Pak Mahfud misalnya katanya bahkan dalam rapat 3 partai politik, PDIP, P3, dan satu lagi pokoknya pengusung Ganjar, itu katanya Bu Mega merestui dan mendorong. Itu pernyataan dari Pak Mahfud. Dan yang pasti ya kita tentu saja kan berharap kan, sebenarnya kan kalau kita ibaratkan sebuah kereta api, ini kan PDIP ini adalah harusnya menjadi gerbong, Megawati adalah masinisnya. Iya, lokomotif Megawati ini adalah masinisnya. Jadi di tangan mereka sebenarnya apakah angket ini akan berjalan seperti yang diharapkan publik atau tidak. Karena kalau partai yang lain, pameran dari partai dari 01, mereka bisa menginisiasi, bisa menggulirkan. Tetapi kalau tanpa PDIP ya sangat kecil ya kemungkinannya untuk bisa berhasil. Untuk lolos ke sidang paripurna dinyatakan sebagai hak angket pun agak sulit kalau PDIP tidak bergabung. Jadi kalau kita lihat kemarin juga Nasdem, terus PKS, PKB berharap agar segera PDIP membuat pernyataan resmi, sikap resmi, terutama Bu Megawati ya. Sebenarnya publik juga berharap seperti itu. Kalau kita lihat kan beberapa hari terakhir ini kan di kalangan akar rumput itu kan semakin gencar juga tuntutan-tuntutan untuk segera dilakukan hak angket. Bahkan kemarin di Tugu Proklamasi ya kalau nggak salah ya, itu ada mosi tidak percaya, kemudian juga di Kota Malang, kemudian juga di Banyumas, dan di beberapa tempat lain itu tuntutan demo-demo untuk segera menggulirkan hak angket itu cukup marak, dan ini sebenarnya harus betul-betul didengarkan oleh partai-partai politik. Kalau tadi Pak Dasko dia bilang kalah dan menang, ya menurut saya meskipun dia mewakili dari Ketua DPR, ya menurut saya sih wajar-wajar saja, karena kan Pak Dasko ini kan dari Partai Gerindra. Ya, tapi dia akan membacakan. Iya betul, dia membacakan. Tetapi kalau sikap-sikap Gerindra, Golkar, PAN, kemudian Demokrat dia menentang hak angket, ya itu sangat wajar. Justru tidak wajar kalau dia mendukung hak angket. Jadi ya kita berharap, dan saya sih masih ada optimisme bahwa hak angket itu akan jalan, meskipun harus kita akui juga tidak mudah. Ya. Mas Kohar, mungkinkah akan ada deal-deal politik antara PDIP dengan partai-partai yang sekarang mengusung Prabowo Gibran? Saya kira deal-deal politik itu selalu saja ada ruang. Ruang itu akan selalu terbuka.
Apalagi pihak pemenang itu memiliki segala akses untuk melakukan itu. Termasuk jangan lupa, salah satu yang dipakai senjata itu adalah kartu as sandera kasus. Nah, hal-hal semacam ini kan selalu dipakai untuk barter politik. Kerap dipakai untuk barter politik. Jadi misalnya ada partai yang selalu menentang. Maka yang dilakukan adalah bukan bagaimana menjawab tentangan itu atau tantangan itu. Yang dilakukan adalah bagaimana menjerat orang-orang yang vokal ini dengan berbagai macam kasus. Ya, misalnya meskipun ini juga masih selalu kita kasih garis tebal ya, harus diverifikasi. Seusai Ganjar menyatakan perlunya angket, sekarang kan dia dilaporkan ke KPK. Ketua IPW ya, Indonesia Police Watch, sekaligus ketua PSI Bogor ya. Nah iya, artinya dia dilaporkan ke KPK. Ditanya alasannya karena ini sebetulnya sudah sejak sebelum pendaftaran capres ini sudah mau dilaporkan. Lah ya kenapa nggak dilaporkan dulu aja? Rakyat bien. Baru ucuk-ucuk tiba-tiba mak bedundu kalau menurut Sri Mulat kan dilaporkan. Nah ini apa? Sesuatu yang menjadi kelaziman meskipun sebetulnya tidak boleh hal-hal seperti ini. Sandra kasus, menggunakan 1-2 kasus, menggunakan alat hukum sebagai barter politik. Itu kan cara-cara yang sangat tidak baik, tidak beradab bagi proses pendewasaan demokrasi kita. Tetapi itu masih dipraktekkan kan di dalam beberapa kasus. Nah, saya khawatir di hak angket ini juga akan seperti itu. Belum lagi ya, jadi ada beberapa keterjalan ya di dalam hak angket ini. Satu itu ya soal barter kasus dan seterusnya. Teror untuk menakut-nakuti. Dibarengi oleh yang kedua itu iming-iming jabatan. Apakah menteri atau wakil menteri atau komisaris atau menguasai sektor-sektor tertentu, itu sangat mungkin. Gula-gula itu juga disediakan. Jadi yang satu teror, yang satu gula-gula itu sangat mungkin disediakan. Dan kalau itu kemudian sukses, pasti angket akan masuk angin. Lalu yang ketiga, itu adalah soal kalkulasi. Sekarang itu misalnya, di PDIP itu dari yang sekarang jadi anggota DPR, itu diperkirakan 50 orang diantaranya itu gagal melaju ke Senayan. Itu artinya incumbent DPR tidak lagi menjadi bagian dari Senayan kan, DPR maksud saya. Nah, kalau sudah berkurang seperti itu, apa iya orang yang incumbent yang sekarang masih menjadi anggota DPR, lalu dia nanti 2024 ini tidak bisa menjadi anggota DPR, masih mau? Nah, kalau mau ya itu memang berarti bagus. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi rakyat apapun, meskipun tinggal 1 bulan misalnya, nggak peduli. Nah, tetapi yang terjadi kan kita was-was dengan hal-hal ini. Kalau kita jumlah dengan total partai-partai yang di luar kubu 02, itu yang incumbent-nya nggak jadi bisa jadi sampai sekitar 125 orang. Bisa jadi. 125 orang itu angka yang luar biasa dan itu bisa mengurangi jumlah mereka yang mendukung angket. Yang dibutuhkan adalah 290-an, lalu yang tersedia dari 290 itu kalau katakanlah misalnya para incumbent itu malas, tidak mau datang aja lah. Itu berkurang dengan 100, katakan 125, ya itu tantangan besar. Itulah yang saya katakan tadi itu jalan terjal. Jadi ada teror atau intimidasi, ada gula-gula politik dan ada kalkulasi matematik. Gitu. Makanya di Ordal 2 episode sebelumnya kan, di penutup itu saya bilang bahwa apakah PDIP itu akan seteguh karang memperjuangkan hak angket ini. Nah ini apalagi tadi sudah ada gula-gula politik, ada kalkulasi soal incumbent dan yang lain-lain. Mas Jaka, gula-gula politik. Ini kan kita sudah lihat ya, Presiden Jokowi sudah melantik AHY menjadi salah satu menteri. Dan bukan tidak mungkin juga akan dilakukan pada
yang lain gitu loh. Efektif nggak sih untuk menahan laju hak angket ini? Ya kalau dari sisi partai politik bisa efektif, karena apapun kan partai politik yang tidak seteguh karang itu, yang dia pengen menikmati kue kekuasaan itu kan tidak kadang tidak terlalu kuat untuk menghadapi godaan-godaan seperti itu. Kalau terakhir itu kan katanya ada rumor yang mau ditawarkan itu kan ke P3. P3 kan katanya 1 menteri. Terus kemudian juga ada beberapa partai politik yang didekati juga, termasuk Nasdem. Yang waktu itu Pak Surya dipanggil Pak Jokowi kan, yang katanya Pak Jokowi akan menjadi jembatan bagi semua. Ya jembatan maksudnya jembatan apa? Jembatan untuk merekatkan kembali kebangsaan yang agak terbelah pemilu, atau jembatan untuk menyatukan semua partai politik dalam satu kubu. Kalau ini yang terjadi, ya ini menurut saya presiden buruk buat demokrasi. Bagaimana demokrasi justru akan dijatuhkan menjadi satu suara. Kan demokrasi itu bagus kalau ada suara yang berbeda, kalau ada oposisi. Dan itu yang sebenarnya kita harapkan. Kalau nanti sebenarnya kan semuanya kan tergantung dari partai-partai politik ya. Kalau umpamanya dari pihak 01 atau penguasa misalnya itu menawarkan gula-gula tadi, menawarkan juga menggunakan instrumen hukum, kemudian juga soal kalkulasi. Ya kalau partai-partai politik itu punya keteguhan yang luar biasa, saya pikir tidak akan terlalu. Sudah banyak kok contoh-contoh seperti Nasdem misalnya kan, berkali-kali kita katakan ketika mereka ditekan sana sini termasuk dengan instrumen hukum, ya mereka tetap teguh kok, tetap menjalankan komitmennya untuk sementara berdiri di luar pemerintahan, dan itu yang kita harapkan. Kalau PDIP akhirnya malah akhirnya larut dengan godaan-godaan itu, ya apa kata masyarakat, bahkan apa kata dunia. Kalau kita lihat Bu Mega itu kan berkali-kali kita katakan, termasuk saya pribadi, saya bukan pendukung Bu Mega, bukan mengidolakan Bu Mega, tetapi saya salut dengan komitmen demokrasi dia. Dia disebut pendekar demokrasi oleh salah satu pengusaha di Korea Selatan, Kim Sung So. Kemudian oleh Pak JK dia disebut sebagai pejuang demokrasi. Bahkan saya kira tidak berlebihan itu. Makanya saya tidak berlebihan. Iya, dan betul. kalau hanya dengan iming-iming jabatan, kemudian Bu Mega itu menggadaikan dalam kutip gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang begitu mulia, kok di penghujung akhir politiknya itu akan menjadi cacat yang luar biasa. Dan saya yakin Bu Mega sampai sekarang itu akan tetap teguh untuk mengawal demokrasi berjalan di rel yang kita harapkan. Saya sih berharap seperti itu. Kalau cuma sekedar kekuasaan terus mengorbankan keinginan masyarakat agar ketidakberesan atau kebutaran pemilu ini kemudian dilupakan begitu saja, sebuah risiko dan pertaruhan menurut saya yang sangat berisiko lah buat Bu Mega. Dan saya pikir juga Bu Mega tidak akan mempertaruhkan nama baiknya. Betul. Dengan tidak mendorong hak angket ini kan. Betul. Mas Kohar, sempat setelah sidang paripurna pekan lalu itu kan sempat ada kecurigaan nih dari publik lah sebagian bahwa Nasdem masuk angin. Karena dalam sidang itu kan anggota fraksi Partai Nasdem kan tidak melakukan interupsi. Nah, apa yang terjadi ini sebenarnya? Gini, publik harus tahu bahwa interupsi itu nggak ada artinya dalam konteks kesungguhan, keseriusan untuk menginisiasi hak angket. Karena mau interupsi 10 pun, kalau tidak ada inisiator, tidak ada yang jalan, tidak ada yang tanda tangan, ya tidak akan terjadi. 25 orang lintas fraksi interupsi, tapi kalau hanya interupsi, dan itu tidak dijalankan dalam wujud misalnya tadi naskah akademik, siapa yang menandatangani, usulan tertulis, nggak ada artinya. Nah, dikhawatirkan itu hanya sebagai kegenitan saja. Artinya ya hanya show off saja. Nah kan kalau sekadar show off, ya kan repot. Orang pasti akan melihat momentum. Anggota DPR itu pasti akan melihat momentum. Ini momentum semua mata melihat DPR. Pada saat itu mengajukan interupsi adalah sesuatu yang
keren, sesuatu yang niscaya, sesuatu yang bisa diabadikan. Ya bagus saja itu sebagai penguat sih oke-oke saja. Tetapi bagi perjalanan angket itu belum sesuatu, belum ada nilainya karena itu harus ditindaklanjuti dalam proses-proses angket itu kan dia ditandatangani oleh 25 anggota. Tanda tangan loh ya. Tanda tangan setuju minimal dari 2 fraksi yang berbeda. Artinya kalau sudah tanda tangan berarti kalaupun toh dia di sidang paripurna tidak interupsi, tapi kalau dia menginisiasi dengan cara tanda tangan, jadi itu. Jadi barang itu. Iya, dia jadi dan itu jauh lebih penting daripada katakanlah teriak-teriak interupsi. Jadi interupsi di situ adalah ya sebagai bagian. Ya memang tugasnya parlemen itu kan bicara, parle itu kan artinya bicara. Nah ketika dia bicara ya termasuk di dalamnya adalah melakukan interupsi. Tetapi lebih dari itu yang sesungguhnya harus segera digerakkan itu adalah mengambil inisiatif. Dan inisiatif itu dari siapa? Ya dari yang mengungkapkan pertama kali. Siapa? PDIP. Kenapa? Karena yang menyampaikan kan kader, yang punya ide ini kan kader terbaik yang dipilih menjadi calon presiden. Dan diamini oleh calon wakil presiden dari PDIP. Diamini pula oleh sebagian anggota. Adiana Pitupulu, kemudian Ciko Hakim, kemudian Edi Sitorus, dan beberapa person-person yang lain, Arya Bima. Kan. Mereka-mereka yang secara lantang menyampaikan itu. Artinya ini sudah ubahlah dari sekadar berbicara. Di 2 minggu yang lalu kan kita angket bukan hanya omon-omon kan. Kalau hanya omon-omon itu termasuk interupsi mungkin bisa jadi hanya omon-omon kalau tidak ditindaklanjuti dengan taken kan. Dan kalau kita baca komen-komen dalam tayangan itu kan juga publik sangat berharap gitu loh bahwa bukan sekadar omon-omon tadi itu segera digulirkan. Gitu. Iya, jadi kalau tadi disebut bahwa kenapa Nasdem tidak ikut ya karena sudah disuarakan oleh PKS, oleh PKB, oleh PDIP cukup lah. Ya. Dan yang kemudian mereka ini siap untuk mengambil inisiatif, ya Nasdem kan sudah firm melalui ketua umumnya Surya Paloh mengatakan bahwa Nasdem akan mendukung dan bahkan wajib didukung ini ketika nanti sudah diinisiasi. Tetapi fatsunnya adalah menunggu partai yang punya inisiatif, yang pertama kali menyampaikan ini dan partai terbesar. Kenapa? Di Ordal sebelumnya kan sudah kita sampaikan karena tanpa dukungan dari PDIP, ya ini akan rontok di tengah jalan. Karena pasti ditolak. Layu sebelum berkembang. Gembos di tengah jalan. Gembos di tengah jalan, kempes di tengah jalan. Tidak kan? Bisa karena cuma pentilnya ya, rusak. Atau bisa karena kecubles, ketembus pakai paku dan seterusnya, itu macam-macam. Ya paku itu misalnya bisa teror, pentil itu bisa karena masuk angin, ya kan? Bisa juga gula-gula politik. Bisa juga gula-gula politik itu pentil. Atau bisa juga karena ya tadi orang udahlah perjalanan ini jauh dan kehadiran saya nggak ada artinya kan. Lalu ya sudahlah saya mending layeh-layeh saja di sini ya. Itu bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Belum lagi ada satu lagi sebetulnya yang menarik adalah dugaan, indikasi adanya perpecahan di PDIP. Pasti ini dibantah oleh PDIP. Tetapi dari ini menarik nih karena dari isu-isu yang beredar itu ada dua kubu di PDIP. Kubu yang menghendaki sudahlah kita rekonsiliasi karena faktanya kekalahannya ternyata sangat telak. 50 kalau capresnya kan 58% dengan 16, sekian atau katakanlah 17. Itu sangat-sangat jauh. Terus ya buat apa? Ada yang bilang seperti itu. Kedua, mungkin mereka belum siap sepenuhnya untuk menjadi oposisi selama 2 periode seperti ketika eranya SBY dari 2004 sampai 2014. Selama 10 tahun 2 periode. Yang kemudian di 2014 ditandai dengan rasa syukur yang sampai terharu dari Ibu Megawati Soekarno Putri karena setelah lama puasa akhirnya saatnya makan-makan tiba. Nah, sekarang sepertinya ada sebagian yang kembali berpuasa gitu, belum siap untuk kembali berpuasa misalnya, seperti itu. Ini bagian dari siasat yang bisa ditangkap dari statement-statement seperti misalnya pidatonya Ketua DPR yang menyatakan harus siap menang dan siap kalah.
Itu kan mencerminkan sesuatu. Betul. Belum lagi pengaruh-pengaruh di sekitar itu. Nah, PDIP dengan kekalahan yang sangat telak kali ini, ya mereka shock. Gimana tidak shock? Bagaimana mungkin sebuah partai dengan suara yang tadinya di atas 20% suara, sekarang menjadi sekitar 17%, 16, sekian persen. Meskipun juara, meskipun menang, tapi kan turun drastis itu. Nah, menang mutlak lah. hal-hal itu kan menjadi perenungan. Ada yang kemudian melanjutkan bahwa sekarang kita ambil sikap, kita fight, kita selidiki. Ada yang mengambil sikap kira-kira ya sudahlah gitu. Kita terima saja kali ini, kita bersiap-siap lagi untuk 5 tahun yang akan datang misalnya. Atau kita lihat perkembangan politik. Nah, hal semacam ini, dinamika semacam ini tampak terjadi di PDIP mulai kelihatan. Nah, inilah yang dikhawatirkan sehingga saya tadi katakan angket itu bisa sangat terjal perjuangannya. Karena PDIP sebagai main factor, sebagai faktor utama dari proses inisiasi angket ini, bisa jadi sebagian diantaranya rontok di tengah jalan. Nah, apakah itu nanti menjadi fakta? Kita tunggu. Ya bagaimana pernyataannya Megawati Soekarno Putri. Ini yang paling ditunggu. Ini kan yang paling ditunggu oleh publik. Apakah statement Megawati itu sama dengan yang disebutkan oleh Pak Mahfud ya, Prof Mahfud, atau tidak menyatakan apapun atau memberikan kesempatan pada tiap-tiap individu. Nah, kalau memberikan kesempatan tiap-tiap individu itu berat, itu pasti sudah langsung rontok itu dugaan 50% juga sudah bakal tidak menjadi anggota DPR. 50 orang, 50 orang nggak sampai 50% dong. Dari 128. Oh ya betul ya. Mudah-mudahan mereka yang gagal lolos itu melampiaskan dendamnya dengan dengan membongkar, bukan malah sebaliknya. Bukan malah ogah-ogahan. Ini sebetulnya bukan karena kita ini yang ngebet untuk angket, bukan. Kita ini kan merekam peristiwa, tetapi bahwa rupa-rupa keganjilan, rupa-rupa ketidaknormalan itu harus dibuka, harus ada yang mempertanggungjawabkan. Dan itu tergambar kok di jalanan gitu ya, di parlemen jalanan kita lihat kan demonstrasi di mana-mana sudah mulai masif. Bahkan dari penelitian Litbang Kompas, 62 sekian persen responden itu menyetujui bergulirnya hak angket. Ini kan menjadi salah satu potret gitu loh, bahwa publik, rakyat menginginkan hak angket itu gitu loh kan. Dan reaksi dari pihak yang akan diangket itu kan justru juga mengindikasikan bahwa memang ada sesuatu yang mesti diluruskan dalam pemilu. Kalau mereka tidak khawatir dengan kemungkinan nanti kalau hak angket itu bisa membongkar penyalahgunaan kekuasaan misalnya, pasti mereka juga santai-santai saja kok. Tapi faktanya kan enggak. Dia melakukan katanya operasi-operasi senyap lah untuk membujuk partai-partai di kubu sebelah untuk tidak hak angket. Kemudian juga tadi ada dugaan atau kekhawatiran menggunakan instrumen hukum untuk menggagalkan hak angket. Itu kan menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya juga khawatir bahwa hak angket itu nanti akan menelanjangi praktek-praktek buruk yang mereka lakukan. Dan ini menurut saya semakin menguatkan argumentasi bahwa hak angket itu memang harus jalan. Tadi Mas Kohar bilang benar bahwa kita tidak ngebet untuk ini hak angket. Kita hanya ingin bahwa pemilu itu betul-betul kita luruskan. Kita hanya ingin ada bahwa penyalahgunaan yang diduga sangat kuat terjadi dalam pemilu kemarin, itu betul-betul ada yang bertanggung jawab. Soal nanti konsekuensi akhirnya seperti apa, ya nanti kita lihat perjalanannya kan seperti apa, gitu loh. Proses politiknya seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bahwa pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak bisa dikompromikan atau tidak bisa kita diminta menerima begitu aja, kan tidak bisa. Kalau hal ini kita biarkan, itu akan menjadi presiden yang sangat buruk untuk pemilu-pemilu berikutnya. Nanti presiden berikutnya dengan mudahnya menggunakan umpamanya politisasi dan personifikasi
bansos misalnya. Kemudian juga menggunakan instrumen-instrumen negara, alat-alat negara untuk kepentingan calon yang dia dukung misalnya. Itu kan membuat demokrasi akan hancur lebur di kemudian hari. Itu sebenarnya hanya kita inginkan agar hak angket itu tidak masuk angin, agar hak angket itu betul-betul jalan, kemudian kecurangan-kecurangan, pelanggaran-pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan itu bisa terbongkar dan harus ada yang bertanggung jawab. Sebenarnya sesimpel itu kan. Iya, betul. Nih, Mas Kohar. Iya. Sebenarnya gini, Mas. Ini kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar nih soal jalan terjal hak angket dan penyebabnya apa-apa saja yang menghambat itu. Nah, kira-kira ini dalam perjalanannya, PDI Perjuangan, PKB, PKS, Nasdem, P3 akan satu hati nggak sih ini untuk menggulirkan hak angket? Politik kita itu sangat dinamis. Politik kita itu sangat cair. Itu yang kadang-kadang sangat sulit untuk kita tebak. Bahkan politik kita itu punya banyak wajah. Wajah panggung depan dan panggung belakang itu seringkali berbeda. Di panggung depan mengatakan A, di panggung belakang bisa mengatakan X atau Y atau YZ. Itu bisa saja terjadi. Dan itu dianggap sebagai normal. Hal yang lumrah. Padahal Celakanya kan di situ. tidak seperti itu. Benar kata Bismarck, politik is the art of visibility tadi. Betul. Nah, ada pernyataan Bismarck lagi juga yang mengatakan bahwa politik itu ruins to character, itu kan bisa membunuh karakter seseorang, ya karakter yang tadinya lurus-lurus saja bisa kemudian belok-belok zigzag karena politik. Tetapi itu kan politik yang tidak dilandasi pada etik, tidak dilandasi pada norma-norma moral, ya keteguhan ideologis gitu. Itu penting loh. Keteguhan ideologi itu juga penting. Nah, tapi politik Indonesia, politik kita hari ini sayangnya tidak di dalam posisi seperti itu. Politik kita menghadapi situasi yang sangat-sangat luar biasa lah. Hasil penelitian, hasil survei kan menunjukkan orang makin permisif terhadap politik uang. Orang makin membebaskan politik uang. Nah, politik uang ini itu kalau dibiarkan terus-menerus ya akan terjadi pada level-level yang lain. Jadi misalnya terjadi transaksi antara pemilih dan yang dipilih dengan publik. Nah, nanti ketika dia sudah jadi, ya akan bertransaksi lagi untuk mencapai posisi-posisi politik tertentu. Jadi soal setuju atau tidak setuju, akhirnya nanti bisa ditentukan oleh seberapa besar kamu sanggup untuk menguntungkan saya, mendatangkan benefit. Jadi betul-betul isinya akhirnya pedagang. Iya, transaksional semua. Transaksional jadinya, semua. Nah, termasuk angket ini kan salah satu yang membuat terjal itu kan karena ada kemungkinan transaksi-transaksi itu. Ada ruang-ruang transaksi-transaksi yang sekarang sudah mulai semilir berhembus ini kan. Sudah mulai sayup-sayup terdengar kan. Ada yang mengiming-imingi tadi yang saya katakan sebagai gula-gula. Ada yang mulai beraksi dengan cara melaporkan ini itu. Meneror ini itu. Ada pula yang mulai menghitung-hitung kalkulasi. Nah, sudah, itu misalnya kayak tadi jumlah yang tidak memadai, incumbent yang tidak kemudian tampil kembali atau duduk kembali di kursi di Senayan. Kenapa? Karena kan angketnya sekarang kan berdasarkan kursi yang sekarang. Nah, sementara penghitungan suara kan sudah berlangsung dan mereka sudah tahu, oh saya sudah nggak jadi lagi, saya nggak aktif deh, atau bagaimana. Nah, hal-hal semacam ini yang fakta, itu kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini dengan politik. Nah, ada yang mengatakan kenapa yang menanggapi kok angket ini kok kelihatannya kayak serem, angket ini kelihatan serem karena dalam kurun waktu selama Presiden Jokowi merintah itu nyaris tidak terdengar angket itu. Tidak pernah ada hak angket. Padahal hak angket itu sudah terjadi sejak zaman Presiden Soekarno. Bung Karno itu pernah di DPR di zaman Bung Karno itu pernah mengajukan angket untuk menyelidiki rezim devisa. Rezim devisa uang, devisa bebas itu diselidiki. Lalu di era Pak Harto juga pernah ada, di DPR GR pernah ada hak angket. Tahun 80 juga ada hak angket untuk menyelidiki kasus di Pertamina misalnya.
Lalu di era Habibie juga ada hak angket. Di era Gus Dur kemudian muncul hak angket yang menggulingkan Gus Dur. Lalu setelah itu juga masih ada hak angket terus-menerus. Di zaman SBY juga ada hak angket kan? Hak angket 16 kali, Senturi. Mas. Ya, 16 kali 16 malah. kali. Tapi yang ditakuti, ya khususnya oleh pemerintah lah ya. Ini hak angket ini berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Itu. Nah, kalau misalnya hak angket ini jadi digulirkan, PDIP seteguh karang dalam memperjuangkan hak angket, mungkin nggak berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi? Mungkin saja, dan itu emang diatur dalam konstitusi, meskipun sebenarnya kan beda ke waktu zaman Gus Dur. Untuk prosedurnya emang lebih panjang kalau dan nanti kan masih menunggu di MK kan. Ketika MK itu menerima pendapat yang diberikan DPR lewat hak angket itu baru ini. Tapi kalau ditolak ya nggak jadi. Tetapi apapun nanti ujungnya seperti apa, apakah itu pemakzulan atau tidak. Tapi yang penting sekali lagi bahwa hak angket itu digulirkan, diinisiasi untuk membuat pemilu itu terang benderang. Pemilu yang sekarang gelap karena banyaknya dugaan-dugaan kecurangan, dugaan-dugaan pelanggaran, dugaan-dugaan penyalahgunaan kekuasaan itu betul-betul bisa kita kembalikan lagi ke jalur yang semestinya. Dan untuk mengembalikan jalur ke yang semestinya itu kan harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bersalah? Kalau kemudian tidak ada hak angket, kemudian sementara ada dugaan yang begitu kuat adanya kebrutalan dan segala macam, ya masa kita biarkan begitu saja? Nanti dia akan sejarah kelam. Oh, dulu 2024 itu pemilu paling brutal, paling buruk, tetapi tidak tahu siapa yang melakukan itu, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harusnya dimintai pertanggungjawaban untuk praktek-praktek buruk seperti ini. Jadi kalau nanti masalah itu pemakzulan, itu ada beberapa pihak yang begitu getol untuk mengarahkan hak angket itu untuk pemakzulan ya. Tetapi banyak juga yang menjadikan hak angket itu yang tadi sebenarnya untuk meminta pertanggungjawaban kenapa pemilu seperti ini, sebenarnya kan seperti itu. Dan ya kalau publik yang kita lihat di lapangan, ya dia pengen pokoknya kecurangan itu ada yang bertanggung jawab, sebenarnya seperti itu aja. Kalau nanti ada pemakzulan, Pak Jokowi harus lengser karena kalau hak angket membuktikan Pak Jokowi terlibat sangat kuat dalam penyalahgunaan, ya nanti biar nanti saja. Jadi yang penting hak angket jalan dulu lah, tidak masuk angin, tidak gembos, dan itu yang harus ditunjukkan oleh partai-partai politik. Kalau dari kubu 01 sepanjang yang kita baca kan masih solid ya. Nasdem, PKS, PKB itu kan masih sangat solid. Nah ini kita yang nunggu yang dari kubu 02 aja sebenarnya kan. Dan kita yang paling kita tunggu ya PDIP, dan paling yang kita tunggu lagi ya Megawati. 03, bukan 002 yang ini. Yang kita tunggu sebenarnya Megawati. Ya, jadi sebenarnya hak angket ini kan ikhtiar untuk tidak menormalisasi kecurangan seperti yang kemarin disampaikan Mas Kohar. Gitu. Iya, jadi gini loh. Saya ambil contoh misalnya di zaman Presiden Megawati jadi presiden. Itu pernah ada 100 orang anggota DPR itu menandatangani hak angket penjualan saham Indosat. 49,26 saham Indosat waktu itu yang dari miliknya Indonesia dijual ke Singapura, STT Singapura. Dan waktu itu geger. Laksamana Soekardi. Iya, dan itu geger kan. Divestasi itu kan kemudian geger. Lalu DPR menginisiasi angket, jadilah angket. Tapi nggak ada tuh hubungannya dengan pemakzulan. Normal-normal saja, biasa-biasa saja. Tetapi setidak-tidaknya ada peristiwa yang potensial untuk tidak diulang setelah diangket. Misalnya dulu angket Pertamina di era Orde Baru. Setelah itu Pertamina berbenah. Sekarang penjualan divestasi saham Indosat. Sekarang itu kalau mau jual saham yang terkait dengan aset-aset yang vital untuk kepentingan bangsa, itu sudah mulai hati-hati. Itu untungnya dari hak angket. Bank Senturi juga begitu. Perlakuan treatment terhadap bank sekarang juga sudah mulai sangat prudent, sangat hati-hati. Tidak gegabah, tidak ceroboh. Nah, hal yang sama itu sebetulnya diharapkan dari hak angket pemilu. Supaya apa? Supaya ke depan itu pemilu atau kontestasi apapun seperti pilkada itu bisa berlangsung dengan jujur dan adil.
dengan transparan, itu yang utama sebetulnya. Siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab, dia akan menerima hukuman, dia akan menerima sanksi. Dan pola-pola seperti ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Itu pentingnya atau strategisnya hak angket. Soal ujungnya kemana, itu kan nanti juga tergantung juga pembuktian. Saya kira kalau hal seperti itu ya pasti nanti belum tentu misalnya menginginkan pemakzulan, belum tentu pemakzulan menang. Itu loh. Jadi tetapi yang paling penting adalah proses kecurangan, dugaan kecurangan, keganjilan itu tidak dinormalisasi. Misalnya ini dari satu sudut saja, dari Sirekap saja boleh kok diangketin untuk Sirekap ini. Kenapa? Karena ini kan sudah tahun ketiga Sirekap dipakai, pernah dipakai untuk pilkada. Tapi kenapa kok hasilnya bonyok kayak seperti itu? Iya kan? Iya betul. Amburadul. Terus luar biasa amburadul sampai bonyok menurut saya. Yang terakhir kan malah diagram dihapus segala gara-gara supaya tidak terjadi kegaduhan. Itu kan waduh luar biasa bagaimana kita bisa meningkatkan demokrasi dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih dan memudahkan. Kalau begitu kita menerapkan teknologi saja, begitu ada keamburadulan, nggak ada satupun yang bisa menjawab secara memuaskan. Coba, bagaimana penggelembungan suara PSI sampai terjadi, bahkan sampai dibacakan loh di daerah mana Sulawesi apa Kalimantan ya, yang PSI, yang akhirnya yang protes saksi PSI sendiri, yang tadinya PSI cuma mendapatkan berapa ribu menjadi berapa puluh ribu, dan itu dibacakan di sidang pleno di level kabupaten loh itu. Untung saja saksi PSI yang itu dia jujur. Dan dia menyatakan, saya menyatakan ini karena kami tidak mau dituduh sebagai partai yang menggelembungkan suara. Nah itu. Tapi kan kayak begitu kan tidak bisa kita garansi semua akan begitu. Nah ini kan sampai lolos di level KPU, di level kabupaten, di penghitungan berjenjang, diumumkan nyaris di ini, lalu ada protes dari saksi PSI. Yang menurut hitungan kami hanya mendapatkan 2.000 sekian. Tapi ternyata yang terjadi adalah kok tadi Pak Ketua menyebutkan dapat 30 atau 40 ribu sekian. Coba penggelembungannya berapa ini, banyak itu di satu bagaimana? Nah, itu yang harus diselidiki. Atau begini Mas Kohar, jangan-jangan upaya menahan hak angket ini karena fakta-fakta kecurangan itu begitu terbuka. Betul. Iya, menurut saya begitu, dan untuk apa membongkar praktek-praktek yang tadi seperti Sirekap, seperti yang lain segala macam hanya dengan hak angket. Tekanan dari masyarakat sampai sekarang terbukti tidak mempan. Kita melapor ke Bawaslu, ya faktanya jauh dari yang kita harapkan. Ke DKPP jauh juga yang dari kita inginkan. Nanti paling ke MK ada Paman Gibran di situ kan. Dan itu banyak, dan MK itu kan lebih ke soal sengketa hasil kan, bukan soal prosesnya. Kalau proses tadi pelanggaran, kecurangan, dugaan keterlibatan aparat dan segala macam itu ya dengan jalur politik. Dan jalur politik itu ya hak angket. Hanya itu satu-satunya cara. Kalau cara itu pun akhirnya tidak ditempuh, kalau dengan cara satu-satunya cara itu pun partai-partai politik akhirnya masuk angin, ya terus rakyat mau berharap kepada siapa? Apakah rakyat disuruh menerima saja bahwa pemilu 2024 itu pemilu yang paling bonyok kalau kata Mas Kohar? Kan tidak. Kalau itu yang terjadi ya kita bersiap-siap aja untuk pemilu 2029, 2034. Aklamasi saja. Iya. Kalau perlu ya udah aklamasi saja, tidak perlu mengeluarkan duit begitu banyak kalau akhirnya cuman hasilnya seperti ini kan. Jadi ya dari sisi penegakan demokrasi, hak angket itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemestian. Apakah nanti itu betul-betul terlaksana, ya kita berharap partai-partai politik menjadikan kemestian itu sebagai sebuah kenyataan. Dan sekali lagi kita tidak bosan-bosannya sekarang kartu trufnya itu di PDIP, di Bu Mega. Nggak perlu menurut saya harus menunggu sampai pengumuman 20 Maret. Justru kalau partai-partai politik itu menunggu sampai 20 Maret, kok ada dugaan ya mereka
hak angket ya karena kalah. Kalau umpamanya nanti tiba-tiba meskipun ya perlu keajaiban, kalau umpamanya nanti yang menang itu justru 01 atau 03, itu kan jadi pertanyaan apakah angket akan jadi atau enggak. Ya sebenarnya sekarang tetap perlu diangket juga, diselidiki. Iya, Siapapun yang menang tetap perlu diselidiki. Harusnya sekarang nggak usah nunggu setelah pengumuman. Kalau sekarang dalam waktu dekat itu inisiasi digulirkan, kemudian betul-betul dilaksanakan secara konkret, itu publik semakin percaya bahwa kubu 01 dan kubu 03 itu betul-betul menginginkan hak angket demi perbaikan demokrasi, bukan karena dia kalah. Iya. Tapi ya sampai sekarang kan kita belum mendapatkan kepastian apakah PDIP betul-betul seteguh sekarang untuk memperjuangkan hak angket tadi itu. Ya sekarang yang sedang kita dengar ya baru angin-angin sepoi-sepoi lah. Setidak-tidaknya bahwa Bu Mega katanya sudah mengakhiri permenungannya, kontemplasinya, dan sudah siap untuk menyampaikan perintah gitu, dan perintah yang disampaikan adalah silakan lanjutkan hak angket, tetapi perintah itu kan baru sayup-sayup, baru disampaikan dari inner circle, lingkaran dalam. Sedalam apa kita kan tidak tahu lingkaran itu. Dan begini, Ibu Mega kan dalam beberapa sejarah itu kan ada agak butuh waktu setiap akan mengambil keputusan-keputusan yang katakanlah ini sebuah keputusan besar bagi partainya. Sehingga agak butuh waktu untuk melakukan ya kontemplasi, pendalaman, bahkan mungkin laporan-laporan, mendengar kanan kiri, depan belakang, atas bawah gitu kan, atas suara langit atau bawah itu suara rakyat gitu kan, itu dia akan coba untuk kumpulkan semua. Nah persoalannya kadang-kadang kan kita ini berkejaran dengan waktu. Iya. Risiko buying time itu kan masuk angin tadi. Iya. Nah kalau semakin sering kita itu membeli waktu, tidak memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya, sering begadang karena kontemplasi, ya masuk angin. Gitu. Kalau sudah masuk angin, ya kalau masuk anginnya masih, ini kalau masuk angin ke dalon kan agak repot gitu. Kita mau ngerokinnya bingung. Apalagi gitu, masuk kan. angin duduk. Ya. Itu bisa geblak gitu ya. Rencana pertemuan Bu Mega dengan Pak Surya misalnya, dengan Pak JK, kan beberapa hari sempat kencang itu kan. Nah sekarang seperti apa itu? Komunikasi apakah terus dibangun atau ya kita lupakan pertemuan itu? Ya kalau Pak Surya kan sudah menegaskan ya dia siap saja ketemu kan. Itu kan tinggal nunggu dari Pak JK juga bilang pengen segera ketemu ya, tapi tinggal nunggu dari jawaban Bu Mega. Ya kita berharap jangan terlalu lama lah. Meskipun sebenarnya kan begini, sebenarnya kan hak angket ini secara prosedur mungkin waktunya ini, cuman sebenarnya kan bukti-bukti adanya perjuangan itu kan sudah dikumpulkan. Jadi sebenarnya begitu nanti itu mereka sepakat menginisiasi hak angket, kemudian lolos di paripurna, sebenarnya tidak butuh waktu terlalu lama untuk bekerja mereka, karena bukti-bukti sekarang sudah dikumpulkan dan itu juga yang katanya akan disampaikan ke MK kan. Jadi tapi apapun lebih cepat menurut saya lebih baik. Masyarakat itu butuh jawaban segera. Publik yang berkali-kali melakukan demo di lapangan menuntut segera hak angket itu butuh kepastian bahwa hak angket itu segera akan dilakukan dan segera dilakukan. Sebenarnya itu aja. Karena ya betul, mudah-mudahan Bu Mega itu segera memberikan jawaban ya, tidak melalui orang-orang di sekitarnya, tetapi dari mulutnya sendiri, bahwa dia masih seorang pendekar demokrasi, bahwa dia masih seorang pejuang demokrasi, dan dia akan tetap mengawal demokrasi dan menegakkan konstitusi. Itu sih yang kita harapkan. Iya, ini karena suaranya sudah sangat liar. Iya. Bahkan ada anggota DPR yang ngomong yang dibutuhkan bukan hak angket, hak sopir angkot. Itu ini sudah gawat, itu sudah melecehkan akal sehat. Dan itu adalah suara-suara yang katakanlah mestinya tidak keluar dari mulut seorang wakil rakyat. Yang dibutuhkan ya iya betul, hak sopir angkot dibutuhkan.
hak supir bis dibutuhkan, hak petani malah juga dibutuhkan karena petani sekarang kan juga hak para guru, antri hak para guru yang dana bosnya sempat Iya, terancam gitu. terancam mau dipakai untuk makan siang gratis. Meskipun mungkin tidak seperti itu, tetapi formulanya, tapi yang keluar dari mulut Menko Perekonomian kan seperti itu. Belum lagi hak rakyat di Republik ini yang tahun depan akan menghadapi PPN yang naik lagi jadi 12% misalnya gitu. Isu-isu seperti itu. Ini kalau tidak segera dikanalisasi, ini menimbulkan keresahan yang berkelanjutan. Keresahan yang berkelanjutan itu tidak baik bagi stabilitas sebuah negara. Nah, kalau stabilitas tidak baik di dalam sebuah negara, maka ekonomi akan terganggu. Kalau ekonomi terganggu, ya rakyat pula yang nanti akan menerima akibatnya, dan itu tidak bagus bagi proses perjalanan bangsa ini. Karena itu ya sudah, jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu berlarut-larut, jangan hanya omon-omon, jangan selalu interupsi doang gitu, tapi ya segera eksekusi, bahwa kalau ini hak angket, lakukan itu hak angket, perjuangkan itu sekuat tenaga gitu, sampai di mana titiknya ya terus perjuangkan itu, lakukan itu perlawanan kalau memang yakin bahwa ada yang harus dilawan. Dalam hal ini adalah kecurangan, melawan ketidakbenaran, melawan ketidakjujuran, melawan ketidakadilan, itu prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh termasuk di dalamnya adalah partai politik. Ini momentum loh bagi partai politik untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, dan ini sekaligus juga momentum bagi negara ini untuk mengetes lah sejauh mana demokrasi kita itu cukup mampu mewadahi suara-suara yang berbeda gitu loh. Ya, sebenarnya kalau kita bicara deadline pengumuman ini kan tanggal 20 ya, 20 Maret sebelum KPU mengumumkan siapa 10 hari lagi ya. Pemenang 10 hari lagi. Ya, 10 hari dari kita taping. Kalau nanti dari tayang mungkin 8 hari lagi. 8 hari. Kita butuh waktu 2 hari itu ya. Betul. Ini kita membuka dapur. Mengutip apa yang sering disampaikan oleh Pak JK, ya lebih cepat lebih baik. Iya, itu aja sebenarnya rakyat itu butuh jawaban kok secepatnya kan. Sebenarnya mau jadi hak angket nggak sih? Kalau nggak jadi berarti ya masyarakat bisa menilai, oh sebenarnya partai-partai politik seperti itu. Segitu doang. Kalau jadi ya pasti publik akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada mereka, terutama kepada PDIP. Ini sebenarnya ini kan kalau bagi partai-partai lain misalnya itu kan momentum. Tetapi kalau bagi partai PDIP menurut saya itu tidak hanya momentum, tetapi pertaruhan. Kalau mereka akhirnya masuk angin misalnya, itu pasti publik akan mencap partai PDIP itu sebagai partai yang bahkan bisa jadi sebagai pengkhianat demokrasi. Bisa jadi seperti itu kan. Tetapi kalau PDIP akhirnya seteguh karang, Bu Mega akhirnya memberikan instruksi yang jelas bahwa hak angket itu harus didukung, memerintahkan semua kadernya untuk menyukseskan hak angket, ya apresiasi akan semakin mengalir untuk Bu Mega. Angkat topi akan semakin kita junjung tinggi, kita sematkan kepada Bu Mega. Jadi ini pertaruhan yang menurut saya tidak main-main bagi PDIP dan Bu Mega. Kalau mereka akhirnya larut dengan bujukan-bujukan, takut dengan tekanan-tekanan, ya akhirnya publik tadi ya, PDIP segitu doang, nggak jauh lah. Dulu waktu Orde Baru aja berani habis-habisan, kenapa sekarang malah begini? Dan ini yang menurut saya harus betul-betul direnungkan oleh PDIP dan khususnya Bu Mega. Dan sekali lagi kan saya berharap, kita berharap agar Bu Mega itu menunjukkan kependekarannya, jiwa kesatrianya. Ya, dan sekali lagi, ya perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, bukan omon-omon. Mas Go, ada closing statement. Saya ingat pada puisi Rendra itu. Ini mudah-mudahan gue tahu juga ini. Kesaksian. Itu aslinya begini, kesaksian harus dikabarkan agar hidup senantiasa terjaga.
Jadi kesaksian akan terjadinya kecurangan, dugaan kecurangan, kesaksian bahwa demokrasi kita menghadapi pukulan, kesaksian bahwa tirani sudah mulai mengintip di depan pintu, itu harus dikabarkan. Dan cara mengabarkannya adalah dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan hak angket. Dengan memprotes itu, menginvestigasi itu, menyelidiki itu. Supaya apa? Supaya demokrasi terjaga. Agar hidup senantiasa terjaga. Demokrasi senantiasa terjaga. Karena demokrasi inilah yang bisa menjadi tiket bagi bangsa ini untuk menggapai kemakmuran. Berkali-kali saya mengatakan bahwa menurut indeks Legatum, indeks kemakmuran, 10 negara termakmur di dunia. Makmur itu tidak hanya kaya ya. Kaya iya, tetapi kesehatan, pendidikan, keamanan, kebahagiaan itu nyatu jadi satu lah. Itu dimiliki, itu negara makmur namanya. Negara makmur itu 10 negara, itu 10-10-nya itu menerapkan demokrasi secara penuh. Tidak setengah demokrasi, tidak seperempat demokrasi, atau apalagi omon-omon demokrasi. Demokrasi yang hanya omon-omon, enggak. Mereka itu full demokrasi. Karena itu demokrasi itu tiket, terbukti menjadi tiket untuk mencapai kemakmuran. Nah, kita ingin menjaga demokrasi yang bisa menjadi tiket itu tadi. Caranya ya dengan kita menutup celah yang bolong-bolong tadi itu. Menutupnya adalah dengan menginvestigasi biar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Kesaksian harus dikabarkan agar hidup senantiasa terjaga. Itu lagunya Puisi Rendra yang diadaptasi dilakukan oleh Kantata Takwa. Ya, tapi diubah ya. Iya. Diubah liriknya. Berapa kali saya bawain lagu itu tuh. Boleh juga di sini. Aku mendengar suara. Ya. Jerit makhluk terluka. Ya, ini kan pada terluka kan. Itu dia. Karena ketidakadilan. Orang memanah rembulan. Ya. Burung sirna sayapnya. Udah, Mas Jaka silakan. Saya lebih fokus tadi ya, seperti yang tadi bilang, sebenarnya sekarang itu adalah pertaruhan dari buat PDIP. Kalau dari Nasdem, dari PKS, dari PKB itu kan sudah menyatakan komitmennya untuk untuk mengegulkan hak angket. Jadi kan semua sekarang tergantung di PDIP, tergantung Bu Mega. Rakyat ingin segera kereta hak angket itu berjalan, tidak perlu lama lagi menunggu, karena rakyat segera butuh jawaban siapa sebenarnya yang bertanggung jawab pada penyalahgunaan kekuasaan, pada praktek-praktek kecurangan, pada praktek-praktek pelanggaran dalam pemilu yang kata banyak orang, dan saya juga sepakat, pemilu paling brutal, paling buruk, paling berkualitas, agar hal-hal seperti ini tidak menjadi terjadi lagi untuk pemilu berikutnya, agar sejarah kelam pemilu 2024 ini adalah sejarah yang terakhir, bukan sejarah yang akan terulang. Saya kira itu aja. Oke, dan praktik-praktik kecurangan harus dihentikan, tidak boleh dinormalisasi. Demikian perbincangan kami bersama orang-orang dalam. Semoga bermanfaat.